Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube Fauzi Noerdin. Pada kali ini kita akan lanjutkan podcast online ya. Ini barang Didat yang merupakan mahasiswa yang kuliahnya di luar negeri. Kita bakalan mengulik terkait mahasiswa ini, teman-teman. Tapi sebelum kita membahas podcast online kali ini, jangan lupa yang belum di-subscribe, ayo di-subscribe dulu. Jangan lupa dibantu di like, dibantu di share. Oke? Baiklah, sudah ada di tengah-tengah kita mahasiswa namanya Didat nih. Apa kabar Didat? Baik Bang Ji, gimana Bang Ji kabarnya? Alhamdulillah sehat juga nih Didat. Nih Didat mahasiswa kuliah di luar negeri, bener ya? Iya, walaupun cuman Malaysia ya, masih luar Oh, negeri kan ya Malaysia. betul. Karena kan kita Indonesia gitu ya. Iya, Apa universitasnya namanya? Universitas Teknologi Malaysia. Universitas Teknologi Malaysia. Iya. Oh, semester berapa, Dat? Sekarang masuk semester 5. Loh, kok bisa semester 5? Nah, Gimana tuh jadi ceritanya tuh? eh, ini agak berbeda mungkin Ah, kalau di Malaysia ini hmm, untuk siswa internasional dia ada 2 jalur Bang Ji. Jadi oke, dua kayak jalur. ada jalur pertama itu masuk dari semester awal, semester 1 barengan sama yang di Indonesia juga sama dari Oke, semester awal. Terus ada yang jalur langsung dari semester 2 gitu. oke. Jadi ketika yang lain sudah masuk semester genap, ada yang Mm-mm. baru masuk tuh, ada jalur untuk yang pendaftar yang masih bisa masuk di situ. Nanti mereka lulusnya telat 1 semester. Jadi mereka Oh, mengikuti alur jalannya pendidikan yang udah berjalan. Misalkan dia masuk dari semester 2, mm-mm. berarti nanti dia belajar bareng masuk kelas semester 2, walaupun istilahnya dia masih semester 1 gitu, Bang. Tapi nanti Iya. ketika dia lanjut ke semester 2, dia ngikut ke anak-anak kelas yang semester 1 gitu. Oh, Jadi gitu ya. iya kayak gitu. Kebetulan saya masuk di semester kedua itu. Oh, semester 2. Sekarang udah semester berapa tadi? Semester 5 Lima. tadi ya? Ya, Nah, sekarang itu kan harusnya ah, genap ya. Cuman iya. saya tetap ganjil gitu Oh, gitu. hitungannya. Makanya Tapi kita bingung ya. iya, tapi saya tetap ikut kelas yang semester 6 gitu loh, digabungin ke anak-anak semester 6-nya gitu. Oh, seperti itu. Itu jurusan apa deh, Dat, di UTM? Saya ngambil manajemen marketing. Oh, manajemen marketing ya. Itu Ya, S1 atau bagaimana? S1, Bang. S1. Oh. S1. Nah, saya ingin bertanya juga nih, apa sih alasan Didat nih kuliah di luar negeri? Gitu kan di Indonesia kan banyak juga universitas nih. Ya, itu dia. Ah, Memang jujur dari awal nggak ada sih kepikiran untuk kuliah di luar negeri, itu sebenarnya nggak ada sebenarnya dari awal kan. Bisa dibilang juga di Man 9 mungkin ya, saya karena lulus sama Bang Ji juga. betul. Maksudnya dari lulusan Man 9 juga, di Man 9 kan nggak, waktu itu alumni-alumni kita belum ada ya yang lulusan Betul. yang lanjut kuliah di luar negeri. Ah, Terus ah. kebetulan memang saya sempat nyoba juga di Universitas Indonesia, sempat nyoba juga beberapa kali. Saya ikut SPAN PTKIN juga, Mm-mm. saya ikut SBM juga atau segala macamnya. Cuman mungkin rezekinya belum dapat di situ gitu loh. Memang belum rezeki. Saya udah nyoba segala macamnya, terus dapat nih tawaran dari saudara juga yang ada kuliah di sana gitu. Mau coba nggak kuliah di Malaysia gitu. Memang awalnya sempat nolak kan, karena kita pasti berpikirnya first impression kita kayak, aduh kuliah di luar negeri nih gak kuat mentalnya harus dipersiapkan gitu kan. Iya, iya, iya. Pasti bakal ada shock culture yang harus kita pertimbangkan juga, penyesuaian diri dengan kebiasaan habitnya di sana gitu kan. Memang awalnya nggak ada kepikiran, cuman karena memang mungkin ini jalannya kali gitu kan, mikirnya mungkin emang Tuhan ngasih jalannya ke sini nih, coba aja lah gitu, ikhtiar aja gitu. Memang ikhtiar nyoba, terus akhirnya kebetulan karena memang nggak ada keinginan untuk gap year juga, karena ada kebetulan jalur untuk semester 2 nih, ternyata ada untuk Mm-mm. Malaysia nih. Akhirnya ya udahlah, cobalah daftar gitu kan. Coba kita ajuin pendaftaran, alhamdulillah ternyata lulus gitu. Itu cara daftarnya gimana tuh, Dat? Nah, jadi memang cara pendaftarannya itu dia ada 2 jalur seperti yang kayak aku bilang tadi. Yang Oh, pertama ada Intake September. Intake September ini sama seperti mahasiswa yang di Indonesia yang dari semester 1 itu. oke. Nah, itu sama apa namanya, tanggal pendaftarannya sama kayak yang di Indonesia. Yang kedua ada namanya Intake Februari. Mm-mm. Intake Februari ini yang saya ini yang masuk dari semester 2. Oh, iya, iya. Ini intake Februari gitu loh. Jadi 2 jalur itu. Jadi dari situ pertama saya
jadi jalurnya untuk siswa internasional bisa langsung ke sana, tapi kalau memang nggak bisa langsung ke sana, ada agen-agen di Indonesia yang menyediakan untuk menjadi perantara dari siswa yang ada di Indonesia untuk daftar ke UTM. Jadi dia jadi perantara lah ibaratnya lewat agen-agen itu gitu loh. Oh, gitu-gitu. Jadi saya lewat agen gitu loh. Agen saya ini kuliah namanya. Jadi yang pertama kita dimintain nomor paspor sama data diri kita, segala kelengkapannya. Terus abis itu yang dimintai pertama adalah nilai rapot. Nilai rapot kita. Jadi yang dilihat adalah rata-rata rapot dari semester 1 sampai semester 6. Oke. Jadi semua rapot tuh dari semester 1 sampai semester 6 dirata-ratakan semuanya sampai ketemu di angka 8,5. Itu minimal 8,5. Di bawah itu bisa tapi agak sulit gitu. Iya. 8,5. Sampai di situ kita mulai pendaftaran, ajuin berkas segala macam. Kalau dari kriteria berkas kita diterima, baru nanti masuk ke sesi bridging test namanya. Bang. Jadi di bridging test ini tujuannya jadi untuk melihat apakah kita mampu untuk menyesuaikan pendidikan mereka yang di sana gitu loh. Jadi ada namanya bridging test. Di bridging test itu nanti di tesnya menyesuaikan dengan jurusannya masing-masing, Bang. Jadi di situ nanti dilihat apakah dia memang siswa Indonesia ini sesuai untuk pendidikan yang ada di Malaysia ini gitu loh. Ketika nanti di situ kalau lulus, dia bisa mulai langsung dari semester 1. Tapi kalau memang dia di bridging test nggak bisa, nanti ada foundation namanya, Bang. Foundation ini berjalan selama 6 bulan. Jadi mereka dilatih untuk menyesuaikan diri dengan pendidikan Malaysia yang ada di sana gitu. Kalau mereka tidak lulus di situ di bridging test ini. Tapi mereka otomatis kalau dari perizinan berkas mereka udah diterima, secara otomatis sebenarnya mereka sudah diterima. Cuman masalah penyesuaian mereka terhadap pendidikan di sana. Karena jujur UTM ini masuk ke dalam peringkat 5 besar Asia Tenggara. Kalau nggak salah IPB itu cuman Indonesia itu masuk peringkat 7. Indonesia itu paling tinggi 7. UTM ini masuk peringkat 5. Jadi memang kalau bisa dibilang memang agak berat ya gitu. Iya. Jadi itu penyesuaian itu yang dilihat karena kasus yang memang beberapa banyak yang mahasiswa dari luar dari Indonesia banyak yang nggak bisa menyesuaikan dengan pendidikan di sana yang akhirnya dia harus keluar gitu loh Bang, karena akhirnya diambil langkah foundation ini sebenarnya untuk memperbaiki supaya mereka bisa menyesuaikan diri dengan sistem pendidikan yang ada di sana sebenarnya itu. Dan nanti setelah foundation itu, setelah mereka 6 bulan sudah melakukan foundation pendidikan itu, mereka baru bisa mulai lagi dalam pendidikan masuk ke dalam semester pertama mereka gitu Bang. Iya menarik juga ya. Lalu banyak nggak mahasiswa ataupun dari Indonesia yang kuliah di UTM? Termasuk di UTM ini, mahasiswa Indonesia tergolong mahasiswa internasional terbanyak. Indonesia terbanyak? Ya, jadi kan memang di UTM ini menerima mahasiswa internasional ya. Oh, internasional. Jadi, mahasiswa internasional dari Bangladesh, saya ada teman dari Egypt, dari Arab, dari Mesir gitu, dari Jerman, dari Korea, terus ada berbagai macam lah, kebanyakan dari Bangladesh dan rata-rata siswa internasional paling banyak itu di Indonesia. Kemarin itu terakhir waktu zaman saya nyentuh sampai 700 orang lebih. Mungkin sekarang udah 800 atau 900 orang di UTM. Iya, banyak juga ya. Iya, lumayan banyak. Kalau di jurusan Dedat juga banyak itu Indonesia? Di jurusan saya itu, kalau yang seangkatan sama saya itu ya lumayan ada 10 kayaknya nyentuh deh. 10 orang atau 15 orang ada. Nah, sedangkan yang warga negara Malaysia ada juga? Ya, kita dicampur Bang. Oh, jadi campur kita dicampur sama warga dari Egyptnya dicampur, warga lokalnya dicampur, yang Cina dari Malaysianya juga dicampur. Jadi kita emang satu kelas tuh nyampur udah. Emang kelasnya sistemnya internasional udah gitu. Oke, kan itu banyak kan mahasiswa dari berbagai negara. Itu yang dipakai bahasanya apa? Jadi bahasanya full bahasa Inggris Bang. Jadi memang ketika pendaftaran tadi, mungkin saya ada yang miss. Jadi ketika pendaftaran tadi, kita dimintai memang sertifikat IELTS test atau TOEFL. IELTS itu minimal kalau nggak salah 5,5. 5,5. Band-nya 5,5 itu bisa diterima. Tapi kurang dari itu mungkin nanti ada kesulitan ketika pendaftaran itu gitu. Nah, kalau untuk TOEFL kalau nggak salah minimal itu 500 kalau nggak salah. 500? Iya, kalau nggak salah sekitaran segitu. Nah, untuk biaya kuliah di UTM itu berapa range-nya?
Untuk range harga Ya, bisa dibilang cukup mahal ya Bang, karena kita oke. ibaratnya ini kita siswa internasional Oke. yang kalau misalkan mandiri kan ibaratnya di Indonesia nih untuk anak-anak mandiri biasanya mereka biayanya lebih mahal karena mereka membiayai anak-anak SBM gitu kan istilahnya Oke. ya. Jadi lebih mahal. Nah, kita sama karena kita siswa internasional yang menumpang di negara mereka. Jadi biayanya memang cukup mahal gitu loh. Hmm. Itu kisaran ya seharga bisa dibilang seharga kampus swasta di Indonesia lah, mungkin Wow. lebih tinggi lagi gitu. Itu per 1 semester. Per satu semester, tapi tergantung jurusan Bang, karena Tergantung beda-beda. jurusan. Ada Oh. engineering kan, kita ada engineering yang paling kita tuh paling di yang paling kenceng banget di UTM itu arsitekturnya sebenarnya. Arsitekturnya itu lumayan kenceng. Nah, biayanya itu beda-beda, yang kayak manajemen beda, itu ya rata-rata bisa di 20 ke atas lah. Oke. Wow. Iya, 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 lumayan juga ya. Ya, Nah, memang agak tekanan. uh, nah itu kalau untuk ada nggak info beasiswa kalau di UTM? Ada, setahu Ada. saya ada. LPDP pun kalau nggak salah masuk ya di UTM, cuman ini saya takut kurang info juga, tapi Siap. kemungkinan sih kalau nggak salah cuman ada beasiswa untuk semester 2. Semester Semester 1 kalau 2. nggak salah sih nggak ada. Tapi Oke. saya nggak tahu, mungkin sekarang udah ada. Tapi waktu zaman saya sih waktu itu dibilang kalau beasiswa cuman ada untuk semester 2-nya, untuk master. Bachelor untuk S1 belum ada kalau nggak salah. Oh, iya, iya, iya. Nah, ini sekarang Didat ini posisi di Indonesia atau di Malaysia? Sekarang di Indonesia sebenarnya. Oh, di Indonesia. Tapi pernah belajar di Malaysia? Pernah. Jadi waktu awal-awal corona itu ya, Oke. kita Iya. memang dekat-dekat lulus itu mau dekat-dekat corona itu kan. Jadi awal-awal corona itu saya sempat masuk ke Malaysia untuk kurang lebih 3 bulan. 3 Semester bulan. pertama itu 3 bulan. 3 bulan di sana saya ngerasain belajar face to face, offline apa segala macam. Saya ikutin, cuman ketika itu di Johor baru masuk kasus corona. Iya? Masuk waktu itu kebetulan masuk di kampus saya juga lagi gitu, di gedung saya masuk 1 orang positif, langsung ditutup kampus selama tiba-tiba seminggu udah kita disuruh pulang semua gitu loh. Yang dari Indonesia sebenarnya bukan disuruh pulang sih, ada berita lockdown, bakal ada lockdown, daripada kita di sana dan akhirnya terjebak di sana, mending langsung balik. Akhirnya anak-anak mahasiswa dari Indonesia memilih balik semua gitu. Akhirnya kita pulang sampai dari awal semester itu sampailah sekarang saya belum kembali lagi. Kemungkinan nanti kembali lagi, ada pengumuman untuk offline itu di bulan Mei setelah Lebaran. Oh, Mei ini, tahun ini? Mei ini saya insya Allah bakal balik ke Malaysia untuk face to face untuk kelas offline. Oke, nah itu untuk tempat tinggalnya Didat bagaimana? Apakah ngekos atau disediakan oleh pemerintah setempat? Sebenarnya awalnya dulu kita dapat asrama Bang. Ada Asrama. asrama yang memang disediakan dari UTM. Dulunya untuk siswa internasional mungkin. Namun saya baru dapat berita mungkin karena mahasiswa dari lokalnya memang cukup membludak, mungkin memang banyak, jadi yang diutamakan mahasiswa lokalnya. Jadi yang untuk mahasiswa internasional diminta untuk cari asrama di luar. Tapi ini nggak menjadi kesulitan karena di sekitaran UTM itu memang ada semacam semi apartemen, tapi itu sebenarnya asrama gitu Bang. Jadi memang disediakan untuk mahasiswa gitu loh. Jadi banyak kita yang dari luar, yang dari internasional banyak ngambil asrama yang di luar UTM, tapi masih dekat-dekat dari kampus juga. Memang disediakan punya orang swasta yang memang menyediakan untuk mahasiswa sebenarnya gitu. Jadi saya ngambil di situ gitu. Nah, semi asrama gitu. Oke, selama Didat menjadi mahasiswa di UTM, apakah ada kesulitan ataupun yang lain gitu? Ada nggak? Kesulitan yang pasti pertama tekanan sih ya, pressure. Mungkin setiap mahasiswa merasakan pressure itu juga ya. Yeah. Pressure-nya apalagi beban ketika wah gue di negara orang nih gitu. Yang tekanan itu kayak mau kita nggak berani ngapa-ngapain karena takut bikin kesalahan karena wah gue di negara orang gitu. Sama sih yang paling penting sebenarnya masalah bahasa juga ya, karena kita biasa menggunakan bahasa Indonesia. Terus di sana kita benar-benar pure dari materi, penyampaian di kelas itu full semuanya bahasa Inggris. Memang jadi kadang harus berpikir 2 kali, yang kayak kita harus
artiin apa yang dia bicarakan sama kita harus pahami materi yang dia sampaikan gitu loh Bang. Oh, Jadi itu yang alah. cukup berat sih sebenarnya. Kayak Iya, iya. tugas pun kita harus pakai bahasa Inggris gitu-gitu. Itu Nggak, sih sebenarnya. nggak ada pakai bahasa Malaysia. Sempat beberapa, kalau sekiranya kadang ada dosen yang dia melihat kelas nih, isi kelas rata-rata anak Malaysia semua, terus anak Indonesia ada beberapa gitu loh. Mm-mm. Kadang dia bertanya dulu, dia bertanya apa, kalau saya pakai bahasa Malaysia, apakah ada yang masalah gitu. Kalau memang satu orang udah bilang ada yang nggak bisa bahasa Malaysia, dia langsung bahasa Inggris sebenarnya gitu. Cuman kalau memang di kelas itu ada satu orang aja yang dari luar, pasti full bahasa Inggris. Cuman aturan dari UTM memang full bahasa Inggris seharusnya Oh, gitu. Iya. iya. Walaupun kita kadang ada mata kuliah juga kayak mata kuliah pendidikan bahasa Malaysia. Jadi kita belajar Oh, bahasa Malaysia juga ada. Kita sempat juga di semester awal itu. oh iya iya. Nah, untuk kuota nih Dat di UTM itu tiap jurusan itu rata-rata berapa Dat? Apakah 40 atau bagaimana? Kalau untuk kuotanya berbeda-beda sih Bang. Setiap Mm-mm. tahunnya itu kadang bisa berkurang, kadang bisa bertambah juga. Kayak misalkan Hmm, contoh di jurusan saya itu bisa sampai 10 setiap jurusannya. Kalau nggak salah di fakulti saya. Tapi kan ini kita banyak jurusan ya, macam-macam oke. jurusan apa segala macam gitu. Jadi memang eh kalau untuk spesifiknya saya kurang paham, tapi kalau kemarin sih saya bisa nyentuh sampai 10 sampai 9 gitu bisa. 10 ke atas tuh bisa juga, ada yang sampai 11 gitu-gitu. Iya iya. Nah, saya mau tanya, Dedat selama menjadi mahasiswa yang kuliah di luar negeri, ada nggak yang merasakan manfaat gitu? Manfaat pasti ada ya. Mm-mm. Contohnya dari segi penyampaian dosen Mm-mm. itu saya kalau dengar, saya kurang paham juga karena nggak pernah kuliah di Indonesia, tapi Oke. saya dengar dari teman-teman saya kayak misalkan dosen-dosen di Indonesia nih yang kadang cuma ngasih tugas tapi nggak masuk kelas, terus apa Oke. namanya kayak kelas nggak ada gitu-gitu. Di Ah. Malaysia nggak ada yang kayak gitu. Oh, nggak ada Dosen-dosen ya? semua pasti pasti ada terus kelas gitu. Mereka kayak Hmm. benar-benar bertanggung jawab untuk ngajar karena mereka dituntut ketika mereka buat kesalahan terus mahasiswa ada yang melaporkan itu bisa dituntut Bang gitu loh. Wih, Ada, iya, jadi memang ada lembaga yang khusus untuk menyelidiki dosen-dosen yang bermasalah gitu. waduh. Kalau memang kita untuk beberapa orang aja deh mahasiswa Mm-mm. ngajuin petisi bahwa dosen ini bermasalah, dia di sidang bisa selesai dia gitu. Jadi memang Hmm. mungkin ada pressure buat mereka, oh ini nggak bisa main-main nih gitu, harus benar-benar ngajar. Kalaupun memang dia mau batalin kelas, seenggaknya dia harus ngabarin gitu, ngasih tahu murid-murid bahwa sebelum kelas itu dia ngabarin kalau misalkan kelas cancel ya, atau dia postpone, dia ganti jadwalnya, dia benar-benar ngabarin. Nggak ada yang tiba-tiba kita udah hadir tapi dosennya nggak ada gitu, itu nggak ada di Oh, Malaysia iya tuh iya. nggak ada yang kayak gitu. Itu kalau kuliahnya setiap hari atau bagaimana, Dat? Tergantung mata kuliahnya sih Bang, jamnya Tergantung ya. beda-beda. Pokoknya Hmm. yang membedakan adalah kita liburnya setiap hari Jumat Bang. Hah? Libur setiap hari Jumat? Ya, Jumat sama Sabtu. Malaysia itu liburnya gitu, Jumat sama Jumat sama Sabtu. Sabtu. Minggu Minggu, kuliah? minggu kita masuk. Minggu tuh ibarat Oh, Seninnya gitu Bang. iya iya iya. Nah, itu Ya, kuliahnya sampai malam juga ada? enggak. Kita berhenti pokoknya di kalau di Indonesia tuh sampai jam 5. Di jamnya Oh. mereka jam 6. Jam 6 tuh udah tutup, nggak ada kelas sama sekali. Mungkin Oh. kalau memang ada kelas malam biasanya kesepakatan dari dosen dan mahasiswa juga ketika dia misalkan cancel kelas, Heeh. dia sepakati sama mahasiswa boleh nggak kita adain jam malam. Kalau mahasiswa nggak Heeh. setuju, dia nggak bisa netapin pokoknya ada kelas malam, nggak bisa, harus ada Oh. kesepakatan dari mahasiswa juga. Kalau memang mahasiswa ya udah boleh dokter nggak apa-apa kelas malam, dia bisa ngadain kelas malam begitu. Iya iya iya. Ini kan permasalahan waktu juga nih. Didat kan sekarang di Indonesia, terus juga ada mahasiswa luar negeri. Itu bagaimana tuh terkait bagi waktu kuliahnya? Ya kan Eh, beda-beda tuh. Iya, kalau untuk yang didat yang di Indonesia dan Malaysia sebenarnya Ah, nggak jadi masalah sih karena iya, perbandingannya cuma 1 jam ya. beda Yang satu kasihan, jam. yang kasihan sih sebenarnya teman didat ada yang di Egypt, yang di Yaman gitu kan. Mm-mm. Perbandingannya kan beda banget ya. Ketika kita kelas pagi dia masih malam jam 3 subuh gitu. Itu yang kadang sampai Waduh. ditanya dosen ini jam Ah, berapa sekarang gitu. iya Dia iya. bilang jam 3 subuh kelas. Ya ampun, kadang Waduh. masih gelap gitu. Itu yang kasihan sih sebenarnya. Tapi Hmm. ya mereka tetap berusaha bertanggung jawab lah selagi masih sebagai mahasiswa, ya mau gimana lagi sebagai mahasiswa yang kuliah di luar tapi dia orang di luar dari negara itu, ya mau gimana gitu. Iya Tapi iya kalau iya. untuk didat sendiri sih nggak jadi masalah karena perbedaannya cuma sejam doang sih, Oh gitu lebih ya. dulu sejam aja. Iya.
Itu dosennya ada yang dari Indonesia nggak, Dat? Kalau di UTM? Ada Bang. Banyak. Eh secara keseluruhan banyak atau enggak sih nggak tahu, tapi yang Didat temuin sih ada 2. Mereka jadi penanggung jawab untuk PPI di UTM-nya, penanggung jawab Persatuan Pelajar Indonesia di UTM-nya. Dia ada yang satu lulusan dari IPB, ada yang satu memang lulusan dari UTM-nya juga, orang Indonesia asli. Oh gitu. Jadi rata-rata yang jadi dosen di UTM itu dari IPB gitu rata-rata ya? Ada yang dari IPB, ada yang dari ITB kok nggak salah. Cuman nggak banyak sih Bang yang dari Indonesia, cuman beberapa kayaknya bisa dihitung jari sih. Tapi ada dosen dari Indonesia di sana. Nah, selama Didat kuliah di luar negeri, ada ikut organisasi nggak? Didat sih nggak terlalu ikut banyak organisasi, tapi memang banyak terlibat di kegiatan-kegiatan yang diadain sama organisasi. Misalkan kayak kalau di Indonesia kan ada BEM ya, betul. BEM kampus ini, BEM ini. Kalau di sana kita selaku mahasiswa internasional kita punya juga, tapi namanya Persatuan Pelajar Indonesia, PPI. PPI. Mungkin kalau yang nonton Habibie Ainun, PPI Dunia dulu tuh kan ada. Kalau kita juga ada, cuman ada PPI Dunia, ada PPI Malaysia, nah tingkatan terendahnya PPI UTM, PPI yang di tingkatan universitasnya nih gitu. Itu layaknya BEM, cuman yang memang untuk khusus mahasiswa Indonesia aja yang di sana gitu loh. BEM-nya sendiri untuk yang mahasiswa Malaysianya ada juga, cuman kita berfokus karena kita selaku mahasiswa internasional ya kita fokusnya di PPI ini, Persatuan Pelajar Indonesia ini yang di UTM. Jadi memang di PP ini ya layaknya BEM aja, mereka bikin program kerja, punya kegiatan apa segala macam, ya paling Didat ketika mereka buka open recruitment untuk panitia kegiatan program kerja mereka, ya paling Didat daftar gitu. Kayak baru-baru ini sekarang Didat lagi megang program kerja mereka yang tadi UTM eSport League, jadi di bidang eSport. Kita bikin turnamen e-sport, Didat lagi megang jadi ketua pelaksana di bidang di program kerja ini gitu. E-sport apa tuh? Boleh di-spill kali ya? Jadi ini turnamen sebenarnya, turnamen e-sport gitu, turnamen game biasa Mobile Legends sama Valorant gitu. Oh, itu berlaku di UTM aja ya? Kebetulan sebelumnya memang tahun kemarin diberlakukan untuk UTM aja, tapi tahun ini karena Didat yang megang selaku ketua pelaksana, Didat mau buka buat umum untuk tahun ini. Umum, berarti orang Indonesia bisa ikutan? Bisa daftar. Wah. Dan ini lagi berjalan, alhamdulillah. Lagi berjalan. Udah sebentar lagi mau selesai sih, tanggal 30 kita udah mau closing, udah mau final juga, ini lagi berjalan live streaming apa segala macam. Jadi ya lumayan lah. Jadi memang cukup aktif lah di organisasi, tapi ya memang bukan selaku pengurus dari PPI-nya, tapi ya Didat mengambil pengalaman dari setiap program kerja aja, daftar jadi panitia ini, panitia itu, gitu aja sih sebenarnya. Iya, mantap sekali nih Didat. Nih mungkin pertanyaan terakhir dari saya, adakah pesan-pesan yang ingin disampaikan nih kepada para penonton terkait Didat sebagai mahasiswa yang kuliah di luar negeri gitu? Apakah emang ada mahasiswa lain pengen daftar gitu? Itu gimana caranya gitu? Kalau untuk untuk siswa-siswa yang di Indonesia yang baru lulus yang memang mau mendaftar, bisa lewat Didat, bisa kontak ke Didat aja nanti, entah lewat DM Instagram atau bisa ke WhatsApp juga nanti. Instagramnya Didat Salam, cari aja. Siap. Itu bisa di chat, bisa lewat saya karena saya juga salah satu member untuk agen pendaftaran di UTM juga. Jadi saya bisa membantu siswa-siswa yang di Indonesia yang mau daftar di UTM, saya bisa bantu semua, saya urus semuanya gitu. Jadi bisa kontak ke Didat bisa bantu. Terus mungkin pesan-pesannya buat teman-teman yang lagi menonton sekarang, sekiranya memang kalian takut untuk kuliah di luar negeri atau bingung tujuannya mau kemana, sebenarnya yakin aja, apapun itu kita jalanin aja, karena kita nggak pernah tahu rencana Tuhan apa kan. Iya betul. Nggak pernah tahu apa yang Tuhan rencanakan. Kayak Didat dulunya nggak ada kepikiran mau kuliah, dulu malah pengennya kedinasan, terus tiba-tiba bisa diterima di Malaysia. Ya memang ini mungkin jalan Tuhan gitu, memang mungkin Allah ngasih jalan ini bukan tanpa alasan, mungkin emang udah dipersiapkan semuanya jalan yang terbaik bagi kita semua gitu, sebagai umatnya gitu. Wih, siap, terima kasih banyak. Oke, Didat, terima kasih banyak atas mengisi podcast online pada kali ini. Ini ada sertifikat apresiasi lah dari saya karena Didat sudah isi podcast online gitu. Oke, ini ada sertifikat diberikan kepada Muhammad Fazda Rezi Didat Salam. Bener ya namanya ya?
Benar, Iya, benar, nih benar. atas kesediaannya menjadi narasumber dalam podcast online di YouTube Fauzi Nuardin. Semoga podcast ini memberikan manfaat ya, Dat ya. Amin, amin, Iya. amin. Oke, terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya ya. Oke, dan jangan lupa di-subscribe, di-like, dan di-share. Dan saya juga mengimbau kepada teman-teman, barangkali ada yang mengisi podcast selanjutnya atau merekomendasikan, bisa langsung kabaran di komentar ini ya, teman-teman. Oke, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.